kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kula kalian panjenengan termasuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana umat Nabi Muhammad ini banyak sekali keistimewaannya, banyak sekali kelebihannya. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki menyebutkan dalam kitabnya Fathul Islam Muhammadiyah tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad, yang salah satunya adalah kalau umat-umat terdahulu mereka ketika berbuat maksiat di malam hari langsung tertulis di pintu rumah mereka apa yang telah mereka lakukan di malam harinya. Umat-umat sebelumnya ketika di malam hari mereka melakukan maksiat langsung tertulis di pintu rumah mereka apa yang mereka lakukan di malam hari, sehingga keesokan harinya semua orang bisa menyaksikan atau melihat apa yang dilakukan oleh tuan rumah. Dan itu malaikat yang menulisnya setiap hari, setiap malam. Nah, untuk umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah ditutup ayat-ayat puluh kalian panjenengan sesuai dengan hadis Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illa mujahidin. Semua umatku itu disebut berdasarkan Nabi. Ditutup ayat-ayatnya kecuali al-mujahidin, yaitu orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Wa minal jihadi, kata Nabi SAW, dan di antara terang-terangan dalam bermaksiat adalah ketika dia bermaksiat di malam hari, esok harinya dia menceritakan apa yang telah dia lakukan kepada orang lain. Maka kata Nabi SAW, padahal Allah sudah menutup aibnya di malam hari, lah kok ternyata disebarkan, diceritakan kepada orang lain, maka ini tidak termasuk di 10 kalian. Nabi SAW tidak termasuk ditutup aibnya. Bisa-bisa nanti ketika kepada masyarakat berkontrol dan tampakkan apa yang telah dia lakukan di hidupnya. Dan inilah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad yang mana masih banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada Allah kalian panjenengan. Dan ini salah satu bentuk cintanya Nabi kepada kita semua. Maka di antara harapan Nabi, bentuk cintanya Nabi kepada Allah kalian panjenengan, ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang maknanya adalah engkau meminta apa saja Muhammad, pasti aku akan memberimu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Maka saat itu Nabi mengatakan, idza Allah la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu demi Allah, aku tidak rela salah satu umatku, satu saja umatku berada di badannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah-ibadah kita ini, ternyata Allah memudahkan kepada pulau kalian panjenengan, tersari pulau kalian panjenengan saged mlebu surga Gusti Allah. Nabi Muhammad memudahkan bagi kita agar kita bisa cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Maka banyak ibadah-ibadah, banyak amalan-amalan yang tidak terlalu berat, yang ringan tapi pahalanya luar biasa, tapi pahalanya sangat melebihi surga Gusti Allah. Napa niku di antarane simpel. Sinten mawon tiyang setelah dia berwudu sepanjang ini, lalu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mboten tok. Mboten Allah majalla taufiqu wa mboten tambani dalam riwayat, mboten tambani dalam riwayat yang lain, mboten usah. Mboten tok apa rasulnya Nabi illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Yadkhulu min ayyiha syaa. Simpel dua. Kecuali Allah akan membukakan pintu surga yang 8 sehingga dia masuk ke surganya Allah, terserah mau masuk ke pintu yang mana. Ini salah satu cara agar kalau kalian panjenengan saged mlebu surga Gusti Allah. Masih banyak contoh lain malih. Sinten mawon tiyang yang sholat 12 rakaat setiap hari.
Qobliyah Ba'diyah 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya, dan 2 sebelum sholat subuh. Dirasakan kanjeng Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan surga, istana di surganya Allah. Ini simpel. Waktu malih, kata rahasianya. Hal-hal yang saya kira kita semua dalam sehari semalam melakukannya dan ganjaran di surga di sisi Allah. Nawali sudah mau yang dia terbagus wudhunya, lalu dia sholat bi qalbihi wa wajhihi, dengan hatinya dan wajahnya, maksudnya apa? Khusyuk, sholatnya khusyuk, maka bisa dipastikan wajibat lahu jannah, kata Nabi, wajib baginya surganya di sisi Allah. Nah, inilah salah satu cara Allah memudahkan umat Nabi Muhammad agar kula kalian panjenengan iki kersane selamat sedangkan kersane mlebu surga, mudah-mudahan diwairi bisa akan tenang. Terus itu kita bertimbang-timbang salat Rasul sepertiga masuk ke panjang, sepertiga dihisab sepertiga mampir tidak terlalu. Yang intinya cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kula kalian panjenengan sangat besar sekali. Sampai-sampai sebutkan dalam cerita itu ketika ini umat Nabi Muhammad ini melewati Shiratal Mustaqim, Nabi itu duduk di sebelah sana dan mengatakan salam salam, Rabbi salam salam, wahai Tuhanku selamatkan hambaku, selamatkan hambaku. Bahkan ada riwayat yang lain, ketika umat Nabi Muhammad selamat, maka Nabi Muhammad bunga senang, alhamdulillah, bagus banget, umatku selamat. Tapi pas ukur nangis Nabi, itu saking cintanya Nabi kepada kita semua. Dan di antara cara agar kalian panjenengan ini sakit gampang melebet surga di Gusti Allah, ya Allah berikan kepada kita bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini kesempatan kalian panjenengan untuk berbuat baik. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya kira sedangkan semerap ini sholat sunnah dados fardu yang dilipat gandakan menjadi 70 dan istimewa. Maka dalam hadis yang lain, likulli muslim fi kulli yawmin wa lailatin ya'ni Ramadan da'watun mustajabah. Ini label dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap orang muslim pada setiap harinya, bagi setiap orang muslim dalam setiap harinya itu wonten doa-doa yang mustajabah, yaitu di bulan Ramadan saat ini. Nah, ini adalah keistimewaan yang mana kalau kita menyanyiakan nikmat. Dan ulama menyebutkan dalam makalah-makalahnya, uzadul a'mal bi arba'in. Amal ibadah itu sangat ditambah karena 4 faktor. Salah satunya bisa ini bisyarafil zaman, dengan kemuliaan waktu. Mungkin kalau sebelum dari Ramadan Allah mempermudahan amal ibadah, mengabulkan doa-doa bagi di waktu-waktu tertentu. Waktu hari Jumat misalnya sepertiga malam, tapi itu sepanjang hari. Termasuk amalan ibadah di bulan Ramadan itu ditambah bentuk-bentuk berbahagia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan ibadah itu sangat ditambah amalan pahalanya disyarafil makan, dengan kemuliaan waktunya. Terus kemuliaan tempat, disyarafil makan, dengan kemuliaan tempat. Atas semua kalau banyak saat ini tentu ibadah dalam masjid lebih afdal daripada di luar masjid. Sedekah dalam masjid tentu lebih afdal daripada sedekah di luar masjid. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala melibatkan amal ibadah, Mekah itu menjadi 100.000, Madinah menjadi 1.000, terjadi masjid menjadi 500. Ini karena kemuliaan waktunya. Dan yang ketiga, bisyarafil niyah, dengan kemuliaan niat. Sehingga semakin banyak niatan yang diniatkan dalam satu pekerjaan, itu Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau dia amal ibadah kata tapi niatnya itu, maka ya pahalanya itu sesuai dengan hadis Nabi, kamu min qalilin
kasarat dunia wa kam min katsirin qallalat dunia. Berapa banyak amal ibadah yang sedikit menjadi banyak karena niatnya, atau sebaliknya berapa banyak amal ibadah yang banyak tapi pahala itu karena niatnya. Dan yang terakhir bisa fil fa'il, dengan kemuliaan pelakunya. Semakin baik keadaan pelakunya, atau semakin khusyuk dalam sholatnya, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Semakin maksimal dalam puasanya, karena disebutkan dalam salah satu syarat daripada hadis, di mana dirosikan surga itu ketika bulan Ramadan dibuka lebar-lebar, neraka itu dikunci, setan-setan dibelenggu. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar dia melakukan puasa dengan hak-haknya puasa. Dia puasa dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan tinggi. Ini dimudahkan baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga akan dia lakukan di bulan Ramadan ini bisa mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kula-kula panjenengan saged tansah kemuliaan bulan Ramadan, saged mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau kita mengingat apa yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa alimat umat di Ramadan la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan, andaikan umat tahu kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap satu tahun penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalau panjenengan akan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana qulubana wa shrah lana sadrana min barik yassir lana umurana yassir lana rasulana min barik wa hdi qulubana ma hadaita bihi wa sallallahu min barik wa sallim ala sayyidina min barik bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zaina bil ilmi wa bil mutaqabbil ala wa jabbina min al-ala wa tahhir al-sinatana wal kadhib wa qulubana min al-a'mal صورنا ما خيانة إنك العالم خالق الأمير ولا تكن السرور والعظم نفسنا ونتوكلنا برحمتك لا نكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الطائعين وكان رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.